Shalom teman-teman. Kurang semangat kayaknya. Iya nih Van. kayaknya. Kayaknya kita harus ulang sekali lagi ya. Boleh. Kita bareng. 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Shalom. Masih lemes sih, tapi nggak apa-apa. Apa kabarnya sih teman-teman? Baik. Apa kabarnya? Baik. Gak apa-apa lah. Coba-coba kalau Vanter. Apa kabarnya Vanter? Baik dong pastinya. Lucu deh, begitu besar kasih Tuhan atas kita ya, sehingga kita tuh bisa berkumpul sekali lagi di ibadah online kali ini. Iya benar banget sih, bersyukur sekali kita bisa berkumpul bersama lagi. Dan kami juga mau mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali bergabung di ibadah KR ini. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan lebih dalam ibadah kita pada hari ini, kita mau menyiapkan Alkitab kita, hati, dan pikiran. Saat hening untuk kita semua. Nah teman-teman, Tuhan Yesus tuh selalu senantiasa mencurahkan kasih-Nya kepada kita semua. Juga selalu membagikan sukacita kepada kita semua. Maka dari itu kita mau mengajak semua teman-teman untuk bangkit berdiri. Dan dengan penuh rasa syukur, mari kita pujikan datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ibadah kita pada hari ini terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, terimalah salam damai sejahtera Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mari
Vanter, kira-kira kamu tahu nggak sih bentuk kasih tuh kayak apa? Kayak gini mungkin. Ada yang kayak gini, ada yang kayak mana lagi? Yang Kayak gini. kayak gini. Ada juga yang lagi ngetren bentuk kasih. Rambut warna-warni. Ya banyak ternyata ya. Ada yang bilang I love you di WA lah. Ada yang pas Valentine ngasih bunga warna-warni, coklat. Tapi tahu nggak sih Van? Ternyata kasih itu nggak sesimpel itu. Kasih itu juga tentang sabar, murah hati, lemah lembut, mau mengerti, selalu memberi. Nah makanya itu kita mau angkat pujian kasih. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Teman-teman, kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau merenungkan dalam seminggu ini, kira-kira apa saja yang sudah kita lakuin? Apakah kita sudah menjadi saluran berkat bagi orang lain? Atau malah kita menyakiti hati orang lain? Seperti teman, mama papa, kakak adik, atau bahkan hati Tuhan Yesus. Teman-teman, kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau memohon ampun atas segala kesalahan yang kita lakukan. Teman-teman, akan kami berikan waktu secara pribadi untuk mengaku dosa. Dan nanti kami akan tutup dalam doa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memohon ampun atas segala kesalahan kami Tuhan dalam seminggu ini. Tuhan, kiranya jangan pernah Engkau melepaskan tangan-Mu dari kami Tuhan, sehingga kami terus dapat berjalan bersama-Mu, melangkah di rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di sini Tuhan, yang ada di rumah juga, sehingga kami dapat melanjutkan minggu-minggu ke depan kami hanya sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diberikan kepada setiap kita yang sudah mengaku dosa dan kesalahannya kepada Tuhan. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu bagi mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah teman-teman, Tuhan tuh gak pernah berhenti mengasihi kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus terus mengasihi Dia. Kita juga mau terus berjalan di rencananya tanpa perlu ragu, karena kita yakin bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang didasari oleh cintanya kepada anak-anaknya. Dan sebagai Bapa yang baik, tentu Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita sekalipun.
Karena itu Bapa, Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Saudara-saudara, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, sekaranglah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu.
Maka hadirlah di tengah-tengah kami, pimpin dan urapilah kami, sehingga kami dibenarkan, diinspirasi, dipandu untuk merayakan kehidupan denganmu ya Tuhan. Bersabdalah melalui hamba-Mu, karena kami siap untuk mendengar dan menjalani hidup bersama-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara, kebaktian kita pada pagi hari ini mengambil tema True Love, Possessive or Proactive. Itu tema kita. Dan mari kita mendasarkannya pada sabda Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Firman Tuhan yang sangat terkenal, yang merupakan aturan emas Tuhan Yesus, the golden rule of Christ. Begini bunyinya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulangi sekali lagi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, apa tandanya kalau orang itu mengasihi? Apa tandanya kalau orang itu mencintai? Boleh kita ngobrol sebentar? Apa tandanya? Apa tandanya menurut Anda? Kalau orang mengasihi. Boleh ngobrol saja, jawab saja. Pernah jatuh cinta? Apa rasanya jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Apa? Apa tandanya bahwa Anda jatuh cinta? Apa tandanya bahwa Anda mengasihi? Boleh ngobrol sebentar. Oh, kalau orang mengasihi, ia mendapat perhatian dan rindu memberi perhatian. That's right. Betul. Selalu demikian. Ada yang lain? Tandanya orang mengasihi. Apa menurut saudara-saudara yang ada di rumah? Oh, saudara, betul. Tandanya orang mengasihi, orang mencintai, itu selalu peduli. Ada kepedulian dan ada kerinduan dipedulikan. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu ingin dekat. Betul? Kalau sedang jatuh cinta, ingin selalu dekat, itu tandanya. Apalagi, tanda yang ketiga adalah ada rasa memiliki dan dimiliki. Ada keinginan untuk melindungi, memproteksi sebagai bagian dari ekspresi rasa memiliki dan dimiliki. Jadi kalau orang jatuh cinta tidak peduli sama sekali, tidak ingin memproteksi, itu cintanya gombal pasti. Namun saudara-saudara, kadang-kadang keinginan memiliki, keinginan melindungi, itu berubah menjadi sikap posesif. Posesif itu apa? Posesif itu punya rasa memiliki yang berlebihan, ingin memproteksi secara berlebihan, sehingga kemudian justru memenjarakan, mengikat, tidak membebaskan. Nah, saya punya contoh. Suatu kali ada seorang remaja yang jatuh cinta dan minta didoakan, supaya ketika dia nembak jatuh cinta itu cospleng jadi. Dan kami berdoa.
Pribadi yang ia jatuh cinta itu syaratnya persis seperti yang diidealkan. Ini cewek ideal buat dia. Dan betul, kami berdoa setelah beberapa waktu kemudian mereka saling mengungkapkan rasa dan kemudian datang kepada saya dan mengatakan, "Pak, doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Saya tembak, dia mau." Katanya begitu, saudara-saudara. Saya bilang, haleluya, begitu, saudara-saudara. Dan kami bersuka cita, kami ngobrol di situ. Tapi saudara, kira-kira 3 bulan kemudian, si cewek itu justru datang sendirian. Dia mengatakan begini, "Pak, dulu kami jadian, doanya Bapak ikut menjadi bagian kami jadian. Sekarang bolehkah saya pribadi didoakan, kami didoakan?" Didoakan untuk apa? Dengan senang hati saya akan berdoa. Lalu dia mengatakan, "Boleh enggak saya didoakan untuk bubaran?" Itu yang dikatakan saudara. Saya terkejut. 3 bulan yang lalu kamu datang dengan sukacita, kenapa sekarang minta didoakan bubaran? Dan dia mengatakan apa? "Enggak tahan, Pak, enggak tahan." Dia sangat posesif. Maksudmu, sejak jadian sama dia, saya enggak boleh ngomong sama sekali dengan teman cowok. Enggak boleh punya teman cowok. Suatu kali, saya melakukan percakapan dengan tuan cowok untuk tugas sekolah. Apa yang dilakukan? Dia marah. Dia sangat marah. Lalu suatu kali dia malah meninju teman laki-laki saya karena cemburu. Nah, teman-teman, itulah yang disebut dengan sikap posesif. Rasa memiliki yang berlebihan yang justru kemudian menindas. Itu bukan cinta, tetapi itu adalah penindasan. Posesif. Oh, ada lagi bentuknya posesif yang berlebihan itu. Rasa memiliki yang berubah menjadi posesif itu. Chat. "Halo, kamu ada di mana? Apa yang sedang kamu lakukan?" Begitu chat dikirimkan, minta sekaligus dijawab cepat. Begitu jawaban tidak muncul, marah. Kok di chat nggak bales sih? Marah. Itu sebabnya dia mengatakan, enggak tahan. Sejak jadian sama dia, hidup seperti masuk neraka, seperti masuk penjara. Itulah posesivitas. Rasa cinta yang diekspresikan dalam spirit memiliki secara berlebihan. Nah, yang muncul dari sikap posesif itu justru sebuah kegelisahan. Saudara-saudara, itulah cinta ekstrim yang tidak pada tempatnya. Bukan true love, tetapi semangat posesif. Yang kedua, saudara, orang mencintai ingin memproteksi. Ingin membebaskan yang dicintai itu dari kesulitan. Tetapi tidak jarang sikap posesif yang berbentuk proteksi pada akhirnya selain memenjarakan, juga bisa memanjakan. Tidak boleh mengalami kesulitan apapun, semuanya diambil alih. Lalu pasangan kita, orang yang kita cintai, tidak mengerjakan apa-apa. Semua kita ambil alih, PR-nya kita ambil alih, pekerjaan sekolahnya kita ambil alih. Semua kita kerjakan. Posesif berbentuk proteksi berlebihan yang akhirnya memanjakan. Itu juga tidak mengembangkan kehidupan. Itu malah membunuh kehidupan. Jadi ingat sebuah ilustrasi. Seorang anak yang melihat kepompong yang hendak menjadi kupu-kupu. Lalu ada kepompong itu bergerak-gerak, kepalanya keluar melalui lubang sempit di kepompong itu untuk menjadi kupu-kupu. Keluar perlahan dan anak ini menyayangi kupu-kupu itu. Tapi kemudian lama sekali ditunggu. Kupu-kupu itu tidak segera keluar. Sepertinya kepalanya kejepit di mulut kepompong itu. Lalu anak ini kemudian ingin mempermudah. Mulut di kepompong itu, lubang itu diperlebar supaya kupu-kupunya cepat keluar dan terbebas dari kesulitan. Singkat kisah, kepompongnya terbuka, kupu-kupunya keluar. Tapi apa yang terjadi? Perut kupu-kupu itu menggembung,
dan sayapnya tidak pernah muncul berkembang. Anak ini tidak pernah tahu bahwa proses keluar dari lubang yang sangat sempit tadi itu penting bagi si kupu-kupu. Terpencetnya cairan di perut itu akan menjadikan kupu-kupu itu punya sayap dan kemudian dia mulai bisa mengepak sayap dan terbang. Kupu-kupu itu kemudian lahir prematur, hidup sebentar dan mati tanpa pernah menjadi kupu-kupu. Itu sikap posesif yang berbentuk proteksi yang berlebihan, jadi memanjakan. Teman-teman, cinta itu memang memerlukan rasa memiliki. Tetapi agar rasa memiliki ini tidak menjadi posesif yang berlebihan, maka cinta juga membutuhkan yang namanya kepercayaan. Rasa memiliki, rasa peduli, rasa ingin memproteksi, diimbangi dengan kepercayaan. Kalau orang tidak dapat mempercayai, dia belum mencintai. Dan kalau orang tidak dapat dipercayai, dia juga tidak mencintai. Maka salah satu pilar penting kalau ngomong true love selain rasa memiliki yang proporsional adalah kepercayaan. Dan justru kepercayaan inilah yang akan membuat rasa memiliki itu berada pada tempatnya. Mencintai itu berarti mempercayai. Cinta tanpa kepercayaan itu juga gombal namanya. Karena ia tidak sanggup berelasi. Sebuah relasi tanpa kepercayaan itu adalah neraka. Sama seperti posesivitas adalah penjara, maka relasi cinta tanpa kepercayaan adalah neraka. Coba kalau nggak percaya kalian yang punya pacar, mulai sekarang jangan percayai pacarmu. Jantungmu empot-empotan terus. Dan tidak lama lagi hubungan kalian bubar. Karena tidak mempercayai itu adalah neraka dalam sebuah relasi. Relasi yang hidup, cinta yang hidup membutuhkan rasa memiliki pada satu sisi dan kepercayaan pada sisi lain. Dua hal inilah yang perlu disetel secara seimbang. Itulah yang akan menghasilkan pembangunan relasi yang baik. True love, cinta yang sejati, akan terbentuk melalui manajemen rasa memiliki dan kepercayaan secara seimbang. Saudara, prinsip dari true love itu adalah menginginkan agar pasangannya, agar orang yang dicintai itu mengalami yang terbaik di dalam hidupnya. Mekar dengan kemekarannya yang terbaik, dengan potensinya yang terbaik, terlindungi dengan perlindungan yang baik, terpedulikan dengan perhatian dan encouragement yang baik. True love itu selalu berujung menginginkan agar yang kita cintai itu mengalami segala hal yang terbaik di dalam hidupnya. Itu sebabnya orang yang mencintai rela mengorbankan dirinya agar yang dicintainya itu mengalami yang terbaik. Nah, mengacu pada tema kita, sikap inilah yang disebut dengan sikap proaktif. Menuntut dari diri sendiri agar ia memberikan yang terbaik, agar yang dicintainya mengalami segala hal yang baik. Inilah yang disebut dengan sikap proaktif. Bukan sebuah sikap reaktif. Ada ini, ada itu, lalu bereaksi. Bukan. Tetapi lebih pada sebuah bentuk pemberian diri yang muncul dari dalam keluar. Inside out. True love itu membutuhkan kesediaan sikap proaktif memperjuangkan segala hal yang baik bagi yang dicintai. Dan itulah yang disebutkan dalam aturan emas berelasi. Jadi tolong dicatat, tolong diingat, Matius 7 ayat 12 ya saudara. Itu adalah aturan emas dalam berelasi.
Baik relasi kalian kalau kalian pacaran, baik kalau kalian bersahabat dengan orang lain, baik di dalam keluarga, aturan emas berelasi yang dikatakan oleh Yesus sebagai inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa itu aturan emasnya? Proaktif. Tuhan Yesus mengatakan, apapun juga yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepadanya. Kalau kamu menginginkan orang lain melakukan sesuatu yang baik kepadamu, tuntutlah dirimu agar sebelum orang melakukan itu kepadamu, kamu lebih dahulu melakukannya kepadanya. Kalau kamu ingin dipedulikan oleh pasanganmu, oleh pacarmu, oleh orang yang kamu cintai, maka lebih dulu pedulikan dia. Kalau kamu di dalam berpacaran ingin dimerdekakan, tidak ingin dipenjarakan, maka merdekakan dia. Dengan cara apa? Percayai dia. Dan sebaliknya, kalau kamu ingin ketika mempercayai kepercayaanmu itu tidak dikhianati, maka hati-hati dengan kepercayaan yang diberikan kepadamu. Jagalah kepercayaan itu begitu rupa sebagaimana kamu ingin orang yang kamu cintai menjaga kepercayaan yang kamu berikan begitu rupa. Lihat, semuanya adalah dorongan proaktif. Dan itu dikatakan inti dari seluruh kitab suci. Apapun yang kamu rindukan, yang kamu inginkan, orang perbuat kepadamu. Orang yang kamu cintai perbuat kepadamu. Orang yang kamu sayangi perbuat kepadamu. Lakukanlah itu kepadanya. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah sikap proaktif. Maka true love itu proaktif. Proaktif dalam apa? Proaktif dalam mengikatkan diri, mencintai tanpa jatuh pada posesivitas. Bagaimana bisa begitu? Proaktif itu adalah sebuah sikap. Kalau kaitannya dengan tema kita true love, maka proaktif itu adalah sebuah sikap mendewasakan perasaan cinta menjadi sebuah keputusan. Beda tidak? Cinta dan mencintai. Ayo ngobrol lagi. Beda tidak? Cinta dan mencintai. Yang di rumah, beda tidak? Cinta dan mencintai. Menurut Anda? Beda enggak? Beda. Beda? Apa bedanya? Angel Pak, susah. Saya mau mempermudah. Cinta itu adalah perasaan. Setuju? Betul? Mencintai itu adalah keputusan. Mencintai adalah sikap. Mencintai adalah komitmen. Maka sikap proaktif adalah sebuah sikap mendewasakan perasaan cinta menjadi sebuah keputusan. Mengapa cinta ini perlu didewasakan? Oh saudara, karena cinta itu perasaan itu biasanya up and down. Ya, situasinya berubah, perasaan kita ikut berubah. Itu sebabnya kemudian perasaan yang biasanya terpengaruh oleh situasi ini harus dididik perasaan ini. Harus dibentuk perasaan ini, harus dimatangkan, harus didewasakan menjadi sebuah keputusan. True love itu adalah sebuah keputusan. Saya memutuskan untuk mengasihimu dan mempercayaimu. Karena itu saya memerdekakan kamu, mekarlah dalam kemakaranmu, di mana saya dapat mendorongmu dan menopangmu untuk mekar, aku akan melakukannya. Itu proaktif. Itu true love. Kalau kamu bisa bergabung dengan kawan-kawanmu yang berlain-lainan jenis dan kamu mendapatkan rekan diskusi yang baik sehingga mekar dirimu dalam segala hal, pengetahuanmu mekar, aku akan support kamu. Bandingkan dengan posesif. Jangan pernah bergaul dengan siapa-siapa ya. Awas kon kalau bergaul dengan siapa-siapa. Dia memenjarakan, dia neraka. Atau protektif berlebihan. Aku aja dah yang melakukannya, kamu tahu beres saja. Ia tidak akan membuat mekar. Nah teman-teman remaja, mungkin kalian mulai berpacaran.
Mungkin kalian mulai merasakan perasaan cinta itu dan bertanya, apa itu sebenarnya true love? True love adalah sebuah kesediaan melaksanakan kasih dengan integritas, dengan kepercayaan, dengan ketulusan, dengan pemberian diri dan pantas pada tempatnya. Yang membuat pasangan kita, orang yang kita cintai itu mengalami kemekaran hidup semekar-mekarnya. Kadang-kadang memang cinta membuat kita bahagia, tetapi true love juga mengharuskan kita bukan sekedar mengharapkan dibahagiakan oleh cinta, tetapi kita juga bisa disalibkan oleh cinta itu. Jadi saya ingat pernyataan dua tokoh untuk menutup renungan ini. Yang pertama adalah pernyataan Ibu Teresa. Ibu Teresa itu mengatakan, cinta itu seperti long dress, gaun pengantin. Anda tahu gaun pengantin? Indah menawan pada satu sisi, tetapi pada sisi yang lain ia panjang, menyentuh tanah, bisa kotor dan bisa nyerimpeti kalau kita berjalan tidak hati-hati. Jadi kalau kalian membangun true love, mesti sedia diserimpeti juga. Bahkan Khalil Gibran, sastrawan itu mengatakan cinta itu dapat memahkotaimu. Tetapi cinta juga dapat menyalibkanmu. Nah, sekarang kalau kita ngomong true love, proaktif true love, itu berarti kesediaan untuk memahkotai, dimahkotai, dan sekaligus kesediaan disalibkan perasaan kita. Proses disalibkan itulah yang disebut pendewasaan cinta. Sekali lagi, mari kita camkan induk golden rule, aturan emas dari seluruh relasi, termasuk relasi cinta. Proaktif, kata Tuhan Yesus. Apapun juga yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, do it. Lakukan itu kepada orang yang kamu cintai, kepada sesamamu. Selamat membangun sikap proaktif, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyingkapkan sebuah rahasia besar dalam relasi. Relasi kasih kami dengan orang-orang di sekeliling kami, dengan orang tua kami, dengan sahabat kami, dengan teman-teman kami, dengan pacar kami. Ajarkan kami terus menggemakan suara-Mu itu, inti dari seluruh kitab suci. Perbuatlah apapun juga yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu. Ajar kami menjadi proaktif, mendewasakan perasaan, mendewasakan cinta kami, menjadi true love dengan pertolongan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian.
kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya, marilah kita mengiklarkan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, saudara, silahkan duduk. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kekasih jiwa kami, yang selalu merangkul kami dengan belayan cinta yang tiada bertepi. Sungguh kami bersyukur, hari ini kami merasakan sayang Tuhan itu atas kehidupan kami. Engkau masih memelihara kami sehat, Engkau masih memelihara kami dan mengizinkan kami melakukan banyak hal di dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, dalam rasa syukur kami ingin menaikkan doa kepadamu. Kami berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami yang sedang berjuang mempertahankan kehidupan
karena terinfeksi oleh virus COVID. Para pasien yang terawat di rumah sakit, mari berkati mereka dan pulihkan mereka. Berikan mereka kekuatan, daya imun yang kuat untuk melawan virus corona itu. Kami berdoa juga untuk para dokter, para medis yang berasa dekat dan bersentuhan langsung dengan para pasien. Lindungi mereka, berkati mereka. Jamah mereka dengan kuasa-Mu supaya semua yang dikerjakan, merawat, memulihkan, mengobati para pasien dalam berkat-Mu, membuat pasien semakin banyak yang disembuhkan. Upaya-upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa untuk masyarakat luas, berikan kesadaran untuk menjaga diri, menjaga tetangga, menjaga sekelilingnya dengan melakukan protokol kesehatan yang baik. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang menyelesaikan masa SMA-nya dan dalam waktu dekat akan memulai perkuliahannya. Berkatilah Bapa, mereka yang sudah mendapatkan tempat studi, mampukan beradaptasi dengan baik di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin perkuliahan masih akan online dalam adaptasi yang serba sulit, Tuhan berkati. Mereka yang masih mencari kampus untuk studi, berkati agar mendapatkan sesuai dengan yang Engkau kehendaki dan sesuai kapasitas mereka. Kami berdoa untuk anak-anak SMA yang studi online sampai dengan hari ini. Berkatilah supaya proses studi itu dapat berjalan dengan baik. Materi-materi yang disiapkan oleh para guru dapat diserap dengan baik. Demikian juga partisipasi kelas yang dilakukan dari rumah, berkati. Berkati para orang tua yang mendampingi, berkati saluran internet yang kami pakai untuk menjalani kehidupan studi. Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua kami yang bekerja. Berkatilah pekerjaan mereka, lindungilah mereka, dan jagalah kesehatan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami naikkan seru doa kami di dalam nama Kristus Yesus yang mengajar kami bersama-sama menyeru nama-Mu sebagai Bapa dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Nats yang mendasari persembahan kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat disalurkan melalui QR Code atau rekening GKI Bromo seperti yang tertera pada layar. Teman-teman, sambil mempersiapkan persembahan kita mau angkat pujian, bawa berkasnya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Dan sekarang kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Wah, ternyata cinta Tuhan buat kita itu begitu luar biasa ya. Bener banget. Tuhan tuh gak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dan Tuhan tuh selalu memberikan rencana terbaik dan selalu membawa kita pulang ketika kita tersesat. Aku jadi gak ragu nih buat selalu ikut Tuhan. Bener banget Van, aku yakin kasih Tuhan itu besar banget dalam hidup kita. Dan kita tuh super duper berharga di mata Dia. Tahu nggak kenapa bisa kayak gitu? Kenapa tuh? Oh, bentar-bentar, kayaknya aku tahu deh. Tahu nggak? Tahu dong. Yakin? Yakin. Oke, kita sebut bareng ya. 1, 2, 3. Power of love, proof. Tapi bentar-bentar Van, teman-teman masih pada duduk. Ayo teman-teman kita bangkit berdiri ya. Kita mau pujiin lagu ini bersama-sama. Betapa dalamnya, lebar dan tingginya, kasih-Mu Tuhan dalam hidupku. Tiada yang dapat menandinginya. Kau kasihiku, Kau selamatkanku. Ku yakin kasih-Mu besar, aku berharga di mata-Mu. Kaulah Tuhan sahabatku yang tak pernah tinggalkan aku. Ku tak ragu melangkah bersama-Mu. Your love is great and powerful. Let it burn in me forever. Make me rise and heal me. Protect me with your powerful love. Ku yakin kasih-Mu besar, aku berharga di mata-Mu. Kaulah Tuhan sahabatku yang tak pernah tinggalkan aku. Ku tak ragu melangkah bersama-Mu. Your love is great and powerful. Let it burn in me forever. Make me rise and heal me. Protect me with your powerful love. Kaulah Tuhan sahabatku yang tak pernah tinggalkan aku. Ku tak ragu melangkah bersama-Mu. Your love is great and powerful. Let it burn in me forever. Make me rise and heal me. Protect me with your powerful love. Power of your love, let's say proof. Power of your love, let's say proof. Power of your love, let's say proof. Let's go and prove your love, say proof. Power of your love, let's say proof. Power of your love, let's say proof. Power of your love, let's say proof. Let's go and prove your love, say proof, 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 proof. Power of
Sekarang saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, kiranya melingkupi dan berlimpah atas hidup saudara, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Shalom teman-teman. Wah, kayaknya masih kurang semangat nih dia. Diulang lagi boleh Kak? Boleh Iya, sekali iya. lagi. Oke. 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Shalom. Nah, gitu dong teman-teman ya. Dindi, Kenapa, Kak? ternyata ya Ndi ya, nggak kerasa loh kita udah naik kelas nih Ndi. Udah naik ke kelas baru, jenjang baru, guru baru, kelas baru gitu ya Kak ya? Bener Oke. banget. Kalau kayak gitu mungkin pasti kita melepas kakak-kakak kelas 12 nih kayaknya. Iya, pasti aku sedih banget. Jangan terlalu sedih Kak, jangan terlalu sedih. Kenapa? Kita tuh harus melepasnya dengan sukacita. Oke. Ya gimana kalau langsung aja nih kita panggil kakak-kakaknya, perwakilannya. Oke ya? Oke, kita Yuk. langsung panggil aja. 1, 2, 3. Nah, sudah ada kakak-kakaknya. Langsung, Wow, Kak. luar biasa. Ya. Oke, kita sebagai tanda pelepasan kita punya sesuatu nih Kak. Apa nih Indi? Pingin tahu? Kita boleh minta tolong ya Kak Vanter dan Kak Hana buat memberikan hadiahnya. Oke. Nah, selama 3 tahun di KR, boleh nih kakak-kakak memberikan pesan dan kesan selama ada di KR dan juga harapan untuk KR ke depannya. Silakan dari Kak Erin. Kesan pesanku untuk KR, kesannya menyenangkan, punya adik-adik yang menggembirakan, menyenangkan, diajak sharing juga seru, kita seru-seruan bareng. Terus pesannya semoga lebih baik lagi KR-nya dan lebih semangat lagi KR-nya. Gitu aja dari aku. Yeay. Kesan pesan juga ya. Iya. Jadi, aduh jatuh. Jadi kalau kesanku sih selama di KR 3 tahun. KR itu udah jadi rumah buat aku, asik. Udah jadi keluarga baru. Aduh, jatuh topinya. Dipegang. Dia udah jadi keluarga yang baru. Tempat asik, tempat yang jadi orang tuh datang gak cuma buat ya tujuan utamanya pasti muji Tuhan ya. Tapi pasti mereka akan menemukan keluarga baru di KR ini. Aduh, asik. Pesannya terus jaga kekeluargaan ya teman-teman. Jangan lupakan kami. Oh, yeay. Oke kakak-kakak, semoga di langkah kehidupan yang baru nanti setiap jalannya selalu diberkati Tuhan. Amin. Oke, kakak silakan untuk kembali ke tempat. Tapi Ndi, kita punya satu hadiah yang sangat-sangat spesial. Spesial banget ya kak buat yang kelas 12 nih ya. Iya, apa itu Indi? Berikut videonya. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap
langkahmu meninggalkan kita. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Tapi Kak, selain tadi ya kita udah melepas yang kelas 12 nih, kita punya teman baru. Siapa teman barunya? Teman barunya kita kedatangan dari yang baru naik kelas SMA nih. Oh, Ya. kelas 10. Iya, kelas 10. Kayaknya kita langsung panggil aja nih ya kelas 10-nya. Oke. Oke, tadi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ada anak kelas Langsung. 10-nya. Oke. Ya. Sebagai tanda penyambutannya Kak, kita ada sesuatu lagi. Apa itu, Indi? Mau tahu lagi? Enggak, sebenarnya. Oh iya iya. Jangan gitu dong Kak. Oke. Ya, kita minta tolong lagi Kak Vanter dan Kak Hana. Ya, ini sebagai tanda Penyambutan dari kita KR Bromo. Yang pertama ini ada Caca sebagai perwakilan dari kelas 10. Selanjutnya Ada Keisha. Dan juga yang terakhir Karina. Oke, kami dari KR GKI Bromo mengucapkan Selamat datang di KR Bromo Malang. Oke teman-teman, selamat bergabung. Semoga komisi remaja ini bisa menjadi wadah kita untuk bertumbuh bersama ya Kak. Betul, Indi. Oke, teman-teman bisa dipersilakan untuk kembali ke tempat Nindi. Oh nggak kerasa kita udah di penghujung acara nih Kak. Iya, benar banget nih, Di. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada kali ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.